selfie lah ya. Let's go. Ya, saat ini Monas nggak terlalu panas. Biasanya jam 12-an dia panas ya, tapi ini nggak panas. Saya hanya menggambarkan situasi ya, karena ada orang pakai payung, teman. Jadi untuk hari Sabtu dan Minggu, untuk Monas dia sampai jam 22 malam ya. Tapi untuk ke puncak Monas, terakhir tiketnya dijual di jam 21. Kalau masih tersedia ya, biasanya langsung ludes. Biasanya tiket itu hanya disediakan kurang lebih dari 2.000 ya, atau ya 1.000. Tapi mungkin bisa saja untuk kuotanya ditambah, teman. Nah, ini orang kita emang paling asik lah ya untuk tamasya lah, teman, atau piknik lah ya. Ada Bank Indonesia sana. Nanti kedepannya dia akan pindah ke IKN ya, bukan sini. Dan itu ada gedung kembar BC Tower dan Reksa. Itu adalah gedung yang diintegrasikan dengan Skybridge ya. Tadinya saya sih pengen mulai masuk dari arah Monas, dari arah Stasiun Gambir, tapi nggak jadi, teman, karena dari rumah saya harus transit gitu ya. Lebih baik kita naik ya bus yang langsung gas gitu ya, lurus. Nah, sana ada kendaraan hovercraft ya, kendaraan yang bisa amfibi lah, teman, bisa di darat dan juga bisa jadi sampai apa aja, teman, dasar pantai lah ya. Kalau di aspal mungkin dia mempunyai tenaga yang nggak maksimal, teman, karena dia gunakan ban gitu di bawahnya ya. Maksudnya kayak kapal gitu, bukan roda ban gitu ya. Nanti saya akan coba mendekat. Menurut kalian, teman, apakah untuk acara kayak gini wajib diadakan setiap tahunnya, atau lebih baik dananya disiapkan aja untuk masyarakat ya? Tapi menurut saya mendingan kayak gitu, namanya, daripada bikin pengadaan kayak gini sama kayak ulang tahun TNI tanggal 5 Oktober nanti. Lebih baik dananya dibuat aja untuk pelayanan masyarakat, terutama di kawasan perbatasan ya. NTT aja dia masih tertinggal, teman, apalagi Papua. Jadi kayak gitu namanya. Nah, ini ya yang saya bilang itu namanya, saya maksud hovercraft. Ada jet ski juga. Oh, itu jet ski namanya, bukan hovercraft ya. Ini jet ski. Ini jet ski. Saya belum menemukan hovercraft ya. Jadi dia jet ski dan speedboat ya, teman-teman. Sorry, saya ralat lagi, teman, saya ralat ulang ya. Saya nggak melihat secara penuh gitu, hanya lihat baling-balingnya aja ya. Ini bukan hovercraft, teman-teman. Ini bukan, ada yang foto. Nah, ini adalah kapal cepat. Speedboat. Nah, ini pun juga speedboat gitulah ya. Tapi untuk penyebutannya di dunia TNI sepertinya beda ya. Ini dia diangkut oleh kendaraan gitu, ini ada roda lainnya. Oke. Jadi kayak Jakarta ini dia mempunyai kayak bus-bus yang jadi toilet lah ya. Ini toilet sebenarnya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini dia disediakan tenda gitu ya untuk orang berteduh. Banyak banget, teman-teman, untuk fasilitas bukan MCK ya, untuk toilet ya. Nah, ada truk gitu. Truk atau bus sih? Untuk toiletnya pokoknya antara bus dan juga truk ya. Oke, kita ngambilnya dari belakang, harus dari depan ya, berbagus. Ini banyak orangnya. Nah, ini marinir. Ini kendaraan yang sering dipakai di pegunungan tuh ya. Para motor, teman-teman, ini karena ada ini ya, ada motornya atau penggerak. Motor itu bukan motor kayak roda 2 itu ya. Motor itu adalah mesin, teman, untuk di dunia teknologi ya. Yes. Kendaraan yang bergerak.
Nah, mungkin dari salah satu mereka ini ada jadi TNI lah nanti ke depannya ya. Jadi memang acara kayak gini dia bermanfaat untuk menstimulasi anak-anak untuk ya kedepannya gimana lah gambaran untuk cita-cita mereka ya di masa depan. Tapi ya untuk anak kecil mah kedepannya bisa jadi berubah ya, tergantung pola hidupnya teman. Saya juga kan bercita-cita mau jadi hakim, nyatanya di apa ya. Oke, ada orang fotoan. Oh, ini speedboat ya. Bukan speedboat ya, apa nama, jet ski namanya. Jet ski. Oke. Itu ada alat perang yang mirip kayak Astros, tapi ini beda ya, bukan Astros. Ada peluru Exocet. Sana, Exocet. Nanti kalau kita untung kita akan menemukan peluru atau ya roket Yakon ya, rudal Yakon dari Rusia teman. Dapur lapangan, oke. Ini ada dapur lapangan, logistik ya. Kalau perang ini bisa dipakai buat ya makan-makan ya oleh TNI. Ya menurut saya untuk acara saat ini teman, atau TNI Fair saat ini, untuk penyusunan apanya ya, kendaraan militernya bagus ya namanya. Nah ini saya perhatikan nih, bagus banget, penyusunannya bagus. Ini dia bagus ya, dia ada spesifikasinya dikasih tahu teman. Nah, saya akan coba perlihatkan ke kalian. Oh, torpedo ya. Ini torpedo untuk penyerangan kapal selam atau mungkin kapal permukaan bisa ya. Oh, dari USA yang ini. USA. Oh, ini ada di kapal ya, kapal KRI Ramayani dan macam-macam gitu. Ini ada yang foto-foto kayak gini. Ini sebenarnya mereka ngejual ya, namanya ngejual ke apa gitu ya, media sosial. Ini bisa menyerang. Oh, dipasang di apa ya, di kapal ya. KRI France KSEPO dan macam-macam. Ya, kalau ini kan bisa dibilang ya untuk tank yang tertinggal zaman, tapi dia masih jos ya namanya, tank era perang dingin ya. Tapi dia jago namanya. Pokoknya kita terabas saja namanya. Sepertinya orang tidak memerhatikan siapapun yang masuk, yang penting lewat aja ya. Maaf, sama-sama bilang maaf ya. Jadi kendaraan ini kabarnya nanti akan ada latihannya teman, tapi kita belum tahu ya kapan jadwal untuk latihannya, atau ya buat persiapan 5 Oktober nanti ya. Ini akan konvoy atau parade gitu ya. Arsenal. Jadi ini bukan Arsenal apa ya, klub ya, yes, melainkan untuk persenjataan teman. TNI. Nah ini. Nah ini kendaraan armor ya. Ini bisa dilengkapi senjata sih ya. Kendaraan armor buat perlindungan. Jadi kayak pasukannya tuh dia sini tebal banget ya. Jadi ini mirip banget lah ya, kayak kendaraan barakudanya polisi. Tapi ini bukan modifikasi dari mobil ya namanya, ini beda sendiri untuk tenaganya. Ini keren.
Tapi karena banyaknya orang jadi kayak ribet gitu ya untuk ngambil apanya ya, angle-nya. Nah ini dia ada isinya ya, namanya selongsongnya ya. Selongsong apanya, roketnya. Serangan udara dari darat ke udara, pertahanan ya. Ini sih kelihatannya kayak penjaga itu pantai ya, lifeguard. Tapi kalau di TNI dipakai buat di hutan ya, untuk mantau gitu kali ya. Dan ini kelihatannya kayak ada radarnya gitu sih teman. Bisa jadi radar ini ya, untuk memantau serangan dari itu lawan kalau ada. Oke, saya berharap semoga F-16-nya Indonesia namanya tidak kayak F-16-nya Polandia ya. Soalnya kan salah sasarannya teman. Senjatanya menyerang itu ya, permukiman warga ya. Itu buatan Amerika. Wow. Oh, dia gerak gitu ya. Tapi sebenarnya ini kokoh sih. Kita nggak usah naik lah ya, ini maksimal satu orang 120 kg. Jadi buat kalian lebih dari sini ya kalian jangan naik ya. Kalau saya kan 80 ya teman. Dan di bawahnya dipakai TNI buat istirahat. Jadi ini gabungan ya teman, antara angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut. Cuman tuh kapalnya nggak bisa ditaruh sini ya temannya, ribet ya, kapal selam. Jadi jangan harap kalian pengen melihat kapal selam di sini. Kapal selam itu ada di Palembang lah ya. Kopasgat. Jadi ini hari terakhir temannya, tanggal berapa ini? Tanggal 21 ya. Kalau kemarin kita nggak ada waktu sehingga kita nggak ngupload ya untuk di hari ini. Jadi kalian nggak bisa datang. Kalau mau datang silahkan datang aja di tanggal 5 ya. Tanggal 5 Oktober. Kendaraan Kopasgat. Nagapasa. Wow, ini dinamakan seperti nama kapal selam, Nagapasa. Ini tulisannya kecil-kecil ya. Nah, kalau ini mirip banget kayak kendaraannya polisi namanya. Ini dimodifikasi teman. Ini ada radio, peralatan komunikasi ya. Saya nggak bisa baca satu persatu karena ini banyak banget ya. Duduk, coba duduk, maju, langkah. Ya, ini bisa untuk bertahan untuk berapa kaliber ya. Duduk itu di situ. Buatan Indonesia, wow keren. Nah, kalau ini dia modifikasi nih mesinnya nih. Buatan Indonesia, RCWS, ya buatan Belarusia ini ya. Kalau ini dia buatan Indonesia, ini buatan Belarusia. Tugas Sanda. Oh beda teman. Jadi dia mempunyai dua tipe ya, ada buatan Indonesia dan ada juga buatan Belarusia ya. Pokoknya kayak gini bentuknya. Kalau yang ini dia berbeda namanya. Ini karena itu kita lihat ada spesifikasinya berbeda. Mobilitas infanteri, ada senapan mesin. Oke, kecepatannya bisa 110 km per jam. Nah, ini truk. Oke. Kita lihat dari atasnya teman. Oh, untuk pertahanan udara ya.
Nah ini radar lah ya, bisa dibilang. Maksimal tangkapan 40 km per 40 km lah ya. Jarak deteksinya 30 km. Cakupan ketinggian 6.000 meter ya. Nah ini. Komando Pemeliharaan Material TNI Angkatan Udara. Pokoknya kita lewat aja lah ya. Pokoknya orang nggak ada sopan santun untuk gimana-gimana. Tadi saya merekam tiba-tiba ada orang lewat ya. Jadi ya kalau orang lagi fotoan kita potong aja. Nah, ini ada panggung untuk pementasan ya. Biasanya untuk bandnya itu dari TNI sendiri teman. Sampai malam jam 9 malam ya namanya. Bisa jadi lebih sih. Oke. P23 dekontrak ya. Nah ini spesifikasinya. Oke, dekontrak ini, oh ini 4x4 ini ya untuk penggerak apanya kendaraannya. Jadi ini dua-duanya bisa bergerak ya, depan belakang gitu. Ban sepasang ya, sepasang depan, sepasang belakang. Dia bisa bergerak sendiri namanya, bukan kayak kendaraan biasanya hanya di belakang saja. Oke. Nah, ini keren nih. Kalau tentara India ini pasti ada apanya kayak ada apanya namanya, ada pasukannya ke atas ya. Atraksi gitu mereka. Tapi Indonesia nanti saya akan perhatikan ya di tanggal 5 ya. Semoga kita mempunyai waktu. Saya akan coba datang di pagi hari banget ya biar kita jangan ketinggalan. Ya pokoknya tidur kita lebih cepat biar bisa bangun lebih cepat juga. Nah, ini untuk pertahanan ya. Penyerangan udara. Batalion Arhanud 12 Pasgat. Tahun pembuatan 2014, masih baru ya. Jadi kalau kalian bilang kendaraan-kendaraan militer ketinggalan zaman, itu belum tentu namanya. Ini kalian lihat nih, tahun pembuatannya tahun 2014. Nah ini keren nih, bisa cepat ya untuk penyerangannya ya. Ini ada radarnya teman. Pokoknya kita lewat aja lah ya. Saya aja bikin video orang lewat dari depan saya. Jadi kita masa bodoh. Ini adalah helikopter Kolibri. Ini untuk asal kalian tahu teman, polisi militer itu adalah polisi hakimnya itu ya, tentara yang namanya. Kalau dia untuk polisi propam ya namanya. Propam. Jadi yang berhak untuk nangkap kayak tentara yang melakukan kesalahan, inilah ya. Ini adalah tupoksinya mereka, polisi militer. Kalau misalnya tentara-tentara melakukan pelanggaran apalah ya, dia bisa diadilin oleh polisi militer atau ditangkap. Jadi nggak sembarangan ya, misalnya kayak polisi negara yang nangkap nggak bisa namanya, nggak bisa teman. Jadi tentara sendiri yang nangkap, namanya PM, polisi militer. Ini helikopter Kolibri ya. Terus saya ini Kolibri teman. Dari YouTube, wah keren juga ya YouTube, tapi dia menggunakan DSLR gitu ya. Keren lah, itu bukan YouTuber sembarangan dia ya. Bisa dibilang dia YouTuber. Niat banget jadi YouTuber ya, kalau kita mah nggak niat ya.
Korps pasukan gerak cepat. Wow. Saya akan coba lihat dulu lah ya untuk pamerannya. Oh, ada drone. Bukan. Ini untuk di laut ya. Oh, drone. Benar, ini drone ya. Bukan di laut. Dari bentuknya sih kayak untuk di laut, ternyata bukan. Karena itu ada sayapnya ya. Drone nih. Buatan, dia menggunakan bahasa Inggris ya, Spain. Keren lah ya. Ikatan daya. Nah, itu pun ada kayak drone yang bisa untuk meletakkan peluru ya. Misalnya kayak serangan-serangan kayak gerilya ya namanya. Dia bisa menyerang atau menjatuhkan senjata dari atas ya. Tapi kayak sendiri ya. TNI sendiri dia nggak mau menurunkan senjatanya ke OPM gitu ya. Entah kenapa teman-teman. Nah, ini kayak gini nih, bisa membawa peluru ya. Bisa langsung menjatuhkan itu bom gitu. Ini bisa dipasang di mobil. Ini untuk penyerangan udara tuh. Untuk alatnya ya. Star Trek gitulah ya namanya, seingat saya ya. Nanti ada mobilnya, saya akan coba tunjukkan. Ada skoci. Bentar lagi mau hujan ya. Ini apa nih? F16 ya. Nah, itu buatan Indonesia. CN2 berapa ya? 235 ya. Ini ada bukan miniatur ya. Ada drone. Buatan Israel pun ada ya. Coba. Iya. Ini pesawat drone, ini pesawat nggak pakai pilot nih. Tanpa awak. Ya, fungsinya untuk Ini Jupiter ya. Ini Jupiter. Paling itu pengamatan di laut atau di udara. Ini radar. Ini Hercules apa nih ya? 130 ya. C130. Nah, ini Indonesia udah punya ya, asal kalian tahu aja ya. Ini kayaknya yang baru teman, Karakal nggak sih? TNI Angkatan Udara. Wah, semua orang pada bubar ya. Mungkin kita pakai payung aja sih. Oke, kita lanjut aja. Oh, ini kendaraannya. Kocak ya, ini mungkin Vespa kali ya. Tapi dia dimodif. Banyak kendaraan Jeep. Nih, Land Rover jadul ini. Mungkin miliknya orang kaya lah ini kali ya. Ada orang ya, saya kira dia pemiliknya. Ada ini ya. Ini kendaraan-kendaraan yang orang suka touring gitu ya. Ini dari klubnya Land Rover. Keren. Transindo sejahtera. Nah, ini untuk camper van gitu ya, jadi orang bisa tidur di atas tuh. Nah, itu. Ini orang-orang yang suka petualangan ya. Kalau misalnya di hutan dia bisa tinggal di hutan atau di gunung, bisa tinggal di atasnya. Nah, ini keren dia ya camper van-nya ya. Jadi memang di Indonesia sendiri untuk kendaraan-kendaraan camper van gini, ini sebenarnya diminatin ya, dan juga ada juga untuk orang yang membangun untuk camper van-nya ya.
Jadi kayak mobil Grand Max pun bisa ya untuk dijadikan, ini Grand Max nggak sih? Ya, bisa jadikan apa ya, camper van ya. Tidur. Nah, untuk motor bisa nih. Nah, dia ada YouTube-nya ya, Hejo Adventure. Saya promosikan lagi. Jadi memang sih kalau saya perhatikan ya, ini bukan kendaraannya TNI, tapi ada kendaraan-kendaraan dari orang-orang kaya ya, yang sengaja untuk menyumbangkan sini untuk dipamerkan gitu. Tapi tadi ada tulisannya apa, polis, nggak tahu itu kendaraan polisi asli atau polisi yang dibuat-buat ya. Ini kendaraan jadul. Ini buat kendaraan off-road gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan untuk kendaraan yang ini pasti jarang digunakan nih. Tapi kalau di Surabaya pasti dipakai sih ya. Soalnya kan di kota lamanya kan ada makai-makai kayak gini, kendaraan keliling. Ini kayak gini ya. Ini kendaraan orang kaya, ini koleksi lah ya. Koleksi. Bahkan bisa jadi nggak pernah dijalankan ini pasti. Oh, ada VW namanya, Volkswagen. Ya. Ini kendaraan lama lah ya. Jadikan camper van. Oh, ini Astros nih, Astros dari Brazil ya. Oke, saya skip aja lah ya untuk kendaraan-kendaraan ini ya. Mungkin dulu bisa dipakai ini jadi kendaraan militer pada zaman dulu. Tapi sekarang untuk ya gaya-gayaan aja ya. Nah, ini Astros nih.